Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salat dan salam pada Rasulullah. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat bertatap muka kembali dalam pertemuan ke-6 pada mata kuliah praktik hisab dan ruqyah. Oke, teman-teman semuanya, di kesempatan ini sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin menanyakan kabar-kabar kalian semua. Gimana kabarnya hari ini? Apakah masih dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat semuanya. Tidak ada yang sakit ya hari ini? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa dulu agar proses perkuliahan kita bisa diberkati oleh Allah. Doa dimulai. Oke, baik, doa selesai. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk materi baru yang masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai masuk kepada materi baru ini, saya ingin dari beberapa teman-teman itu mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kelima minggu lalu. Ada yang bisa? Tolong hancurkan tangannya. Saya, Pak. Oke, silahkan. Baik, di pertemuan sebelumnya Pak kan, kita itu udah membahas tentang perbandingan metode-metode penetapan awal bulan Qamariyah yang berkembang di Indonesia Pak, yaitu ada hisab, ruqyah, sama immunoruqyah. Sekian Pak. Oke, baik, luar biasa. Itu benar ya, bagian daripada materi yang kita bahas di pekan yang lalu. Lain, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Ya, saya Oke, Pak. silakan. Jadi untuk pertemuan yang lalu kita itu ada membahas hisab awalnya itu dipelopori oleh Muhammadiyah, namun berkembang ke wujudul hilal dan saat ini kalender Hijriah global tunggal. Yang kedua itu ada ru'yah secara konsisten itu dipelopori oleh Nahdlatul Ulama meskipun masih ada perbedaan kriteria. Sedangkan imkanur ru'yat yang dikedepankan oleh negara Mabims juga berkembang kriterianya. Oke, benar. Boleh tepuk tangan untuk kedua teman-teman kita? Oke, itu ya yang kita bahas di minggu lalu. Jadi metode penentuan awal bulan Qamariyah, tapi dalam lingkup yang besar. Mulai dari pemerintah, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian juga Muhammadiyah. Masing-masing dari kelompok tersebut itu punya metode tersendiri. Nah, selanjutnya pada hari ini kita masuk kepada materi yang baru, itu yang disebut dengan metode-metode penentuan awal bulan Qamariyah minoritas di Aceh dan di Indonesia. Oke, dalam materi ini teman-teman, setidaknya capaian pembelajaran mata kuliahnya atau disingkat dengan CPMK-nya itu adalah menguasai konsep teoritis dikotomi hisab dan ru'yat dan kategorinya serta metode penetapan awal bulan Qamariyah yang berkembang di Indonesia. Sedangkan sub CPMK-nya ini turunan dari CPMK ya teman-teman. Mahasiswa itu mampu membandingkan metode-metode penetapan awal bulan Qamariyah minoritas yang ada di Aceh maupun yang ada di Indonesia. Nah, dari CPMK dan sub CPMK ini, maka nanti akan lahir beberapa materi pembelajaran, diantaranya Jamaah An-Nadhir. Ya, kalau dilihat di 5 kotak itu ada gambarnya masing-masing ya. Jadi ada Jamaah An-Nadhir, kemudian ada yang kedua Tarekat Syatariah Sumatera Barat, itu bisa dilihat di gambarnya. Kemudian juga ada yang ketiga Tarekat Naqsyabandiyah di Sumatera Barat, Jamaah Abu Senagan di Nagan Raya, itu di provinsi kita teman-teman di Aceh. Kemudian Majelis Pengkajian Tafsir Tasawuf Indonesia ataupun MPTTI. Nah, ini adalah 5 materi yang akan kita kaji pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai masuk membahas materi tersebut, nantinya kita akan coba elaborasi melalui problem self learning ya, artinya berbasis kepada permasalahan. Setidaknya kita akan membuka dulu brainstorming teman-teman, bahwasanya kita berangkat dari 3 hal di sini ya. Yang pertama itu, pernahkah penetapan awal bulan Qamariyah benar-benar sama di Indonesia? Teman-teman saya yakin usianya itu dari 17 tahun sampai dengan 20 tahun ya. Pasti ada memori yang mengingatkan sudah berapa kali Anda ikut momen Lebaran, momen puasa, dan momen Hari Raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Dari semua momen Hari Raya tersebut, berapa kali kita kira-kira satu Indonesia ini betul-betul sama tanggal 1 Ramadannya? Atau tidak pernah sama? Pernah sama? Sekali 2 kali ya yang seingatnya ya.
Itu mungkin dari usia 17 ke 20 tahun itu punya perasaan cuman sekali saja kita bersama-sama ya. Tapi sisanya itu pasti ada perbedaan ataupun ada dinamika. Ini menunjukkan bahwa dalam penetapan awal bulan Kamariah secara kenegaraan kita di Indonesia itu belum ada kesatuan ataupun belum ada kepaduan. Masih ada metode-metode yang sangat bervariasi dan sangat berbeda sekali sehingga itu tidak bisa disatukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain perbedaan antar pemerintah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, apakah pernah perbedaan itu antar selain tiga kelompok ini, pemerintah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Pernah nggak perbedaan itu di luar kelompok tersebut? Atau sejauh ini kita cuma tahu perbedaan itu cuma antara pemerintah dengan Muhammadiyah atau antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah? Ya, taunya sejauh ini cuma itu ya. Ya, jadi nggak ada perbedaan yang lain ya. Nah, ternyata teman-teman ada metode lain ya, yang kalau kita bandingkan masing-masing metodenya itu sangat jauh sekali variasi perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita cuma tahu ada tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah misalnya, pemerintah menetapkan tanggal 12 Maret, Nahdlatul Ulama menetapkan pada tanggal 11 Maret, tapi di luar konteks pemerintah, Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah, ternyata masih ada kelompok-kelompok kecil lain ataupun kelompok-kelompok minoritas yang itu jauh sekali perbedaannya. Kalau tadi jelas ya perbedaannya mungkin sejauh ini yang pernah kita alami itu cuma 1 hari. Ya, Nahdlatul Ulama misalnya besok, tapi Muhammadiyah sudah lebaran hari ini. Tapi ternyata setelah kita telusuri, itu hanya bagian besar dari kelompok-kelompok kecil yang sejatinya itu punya perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah. Selisihnya bukan cuma 1 ataupun 2 hari, teman-teman. Tapi selisihnya itu bisa mencapai 3 hari, 5 hari, atau bahkan lebih. Ini adalah dinamika yang berkembang. Makanya kita kemas dalam materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Sebagaimana yang saya sampaikan, kita berangkat dari suatu permasalahan. Nanti kita akan coba identifikasi permasalahan tersebut dengan menemukan perbedaan. Ya, dari perbedaan itu nanti kita bisa bandingkan mana metode yang akurat. Silahkan teman-teman scan dulu uraian permasalahannya. Ini bisa di-scan di barcode yang ada di PowerPoint. Diikuti saja tautannya ya. Oke, ada berapa masalah yang ditemukan di sana? 5. Ada 5 masalah. Boleh salah satu di antara kalian coba bacakan 2 masalah, kemudian dilanjutkan teman-teman lainnya? Boleh? Mungkin ini yang di samping. Silakan. Problem pertama yaitu An-Nazir merupakan salah satu organisasi Islam yang bermukim di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Organisasi ini telah mengeluarkan rilis pada 8 Maret 2024 tentang penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pimpinan Jamaah Nazir Goa Ustaz Haji Muhammad Samiruddin Pademui melalui press release mengatakan organisasi An-Nazir menetapkan Ramadan jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Oke, cukup ya. Saya rasa yang lain bisa dibaca masing-masing. Saya ingin sampaikan begini, itu penetapan bulan apa dalam permasalahan yang diuraikan? Bulan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Itu tahun kapan tuh kira-kira? Tahun ini ya? Baru beberapa bulan yang lalu kita melewati bulan Ramadan ya. Saya sampaikan begini, pemerintah melalui keputusan sidang isbat diikuti dengan Nahdlatul Ulama itu menetapkan 1 Ramadannya bertepatan pada tanggal 12 Maret 1445 Hijriah. Coba Anda lihat pada uraian permasalahan yang ada. Berapa hari selisihnya dengan yang ada tersedia di sana kira-kira? 4. Ada yang 4 ya. Kemudian berapa lagi? 3. Ada yang 4, ada yang 3. Ada yang sama nggak? Ada ya? Oke, kebetulan ada yang sama ya. Nah, itu adalah realitas yang terjadi ya. Jadi bukan hanya tentang Muhammadiyah dengan pemerintah, Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, pemerintah dengan Nahdlatul Ulama, tapi ada kelompok-kelompok kecil sebenarnya yang dia itu punya metode tersendiri dalam penetapan awal bulan Kamariah. Oke, teman-teman, berdasarkan permasalahan yang sudah ditampilkan tadi, ya, kita akan membandingkan berdasarkan permasalahan tersebut. Setidaknya di sini kita nanti akan membagi kelas dalam 4 kelompok, cukup ya? Cukup. Oke, 4 kelompok. Kemudian teman-teman ambil saja poin 1 sampai dengan poin 4, karena untuk poin terakhir di permasalahan tersebut itu cenderung masih jarang sekali diteliti.
ya. Kebetulan saya juga pernah meneliti hal tersebut, tapi belum dipublish penelitiannya. Mungkin nanti itu bisa dibaca ketika sudah publish penelitiannya ya. Kemudian nanti ini kita bagi ke dalam kelompok, kemudian nanti kita diskusikan problem yang diberikan dalam kelompok masing-masing ya. Ketika didiskusikan itu teman-teman coba identifikasi apa sih metode penetapan awal bulan Kamariah dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, setelah itu nanti coba dianalisis. Analisis itu bisa aja nanti teman-teman bandingkan dengan penetapan pemerintah yang tanggal 12 Maret tadi, ataupun nanti penetapan Muhammadiyah yang menetapkan pada tanggal 11 Maret waktu itu. Jadi ada selisih antara Muhammadiyah dengan pemerintah itu di satu hari ya. Nanti silahkan teman-teman bentuk kelompok ya. Jadi untuk lebih mudah kita buat kelompok berdasarkan tempat duduk aja. Silahkan di bagian sini kelompok 1, identifikasi masalah nomor 1 dan dibandingkan nanti ini kelompok 2, kemudian dilanjut kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silahkan teman-teman disesuaikan. 2. Dan kita kelompok 2. Iya, kita kelompok 2. Oke, silahkan dibuat kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya. Nah, silakan ini untuk kelompok 1 diidentifikasi dulu. Jadi nanti silakan dibagi-bagi dari berbagai macam literasi ditemukan mana-mana saja yang masuk ke dalam penentuan awal bulan Kamariah kelompok tersebut. Ini untuk kelompok 1 bagiannya apa? Jamaah An-Nadhir ya. Oke, silakan. Yang kelompok 2 ini bagiannya apa? Syatariah di Sumatera Barat. Oke. Kelompok 3? Naqsyabandiyah di Kota Padang. Yang kelompok 4? Habib Muda Senagan. Oke, Habib Muda Senagan. Oke, silahkan dicoba ditelusuri dari berbagai macam referensi ya. Jadi tidak harus terpaku pada satu referensi. Tentukan metode apa yang mereka pakai. Nanti coba kita bandingkan antar kelompok dari semua metode yang sudah disebutkan tadi. Oke, silahkan. Biar lebih mudah nanti teman-teman bisa tulis dulu hasil temuannya, nanti diuraikan di masing-masing kelompok ya. Gimana teman-teman? Cukup waktunya? Cukup ya? Oke, kita cukupkan ya untuk mencari referensi apapun yang berkenaan dengan permasalahan yang sudah diuraikan tadi ya. Ada 5 permasalahan, kita ambil dari 5 itu 2 permasalahan. Nah, untuk tahapan berikutnya kita akan minta untuk masing-masing kelompok itu menyampaikan hasil temuannya dan nanti coba kita bandingkan dengan beberapa metode lain yang ditemukan oleh teman-temannya. Kita minta dulu kesediaan kelompok 1, boleh? Boleh ya. Oke, siapa yang bersedia kelompok 1? Saya, Pak. Oke, silakan. Di sini kan dari kelompok kami akan membahas tentang penetapan awal bulan Komariah menurut Jamaah An-Nazir, yang mana Jamaah An-Nazir ini menetapkan beberapa metode. Metodenya ini ada mengamati bulan, habis itu menggunakan kain tipis untuk memantau bayangan bulan, habis itu menggunakan perangkat lunak untuk memantau bayangan bulan, mengamati waktu terbit dan terbenamnya bulan dan matahari. Jadi Jamaah An-Nazir ini menetapkan bergantian awal bulan Komariah dengan pengamatan pasang surut air laut yang didasari dengan perhitungan peredaran bulan, yang mana hal ini tuh berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya. Jadi Jamaah An-Nazir ini dalam menetapkan awal bulan Komariah ini sangat berbeda dengan pemerintah gitu, Pak. Oke, sangat menarik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali ya. Jadi memang An-Nazir itu punya metode tersendiri tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita di kelompok 1. Berikutnya kita minta kesediaan kelompok 3, boleh? Boleh. Oke. Baik Pak, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami. Kami diskusi tadi yaitu tentang tarekat Naqsyabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, yang mana mereka ini itu menggunakan pendekatan yang agak unik dan kombinasi metode dalam menentukan awal bulan Ramadan, Pak. Nah, dalam menentukan awal bulan Ramadan itu mereka ada menggunakan beberapa metode, yaitu seperti hisab, yaitu perhitungan astronomi, ru'yah, kemudian dalil, kemudian ijma, dan kias, Pak. Nah, kemudian dengan menggabungkan kelima metode ini, nah, Jamaah Naqsyabandiyah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penentuan awal puasa itu memang hasil dari kombinasi pengetahuan tradisional dan interpretasi syariat yang komprehensif. Nah, kemudian proses penentuan ini menunjukkan pendekatan tarekat yang menghormati tradisi sambil tetap menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, jadi mereka ini beranggapan bahwa
metode ini bukan hanya soal penentuan waktu, tetapi juga cara untuk memperkuat komunitas dan menghidupkan nilai-nilai Islam sesuai dengan ajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi, Pak. Oke, tepuk tangan untuk teman kita di kelompok 3. Saya rasa sudah cukup eksplisit penjelasannya tentang bagaimana Naqsyabandiyah itu menetapkan awal bulan Qamariyah dengan metode mereka sendiri ya. Tadi ada ijma, qiyas dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita minta kesediaan dari kelompok 2 untuk menguraikan temuan dari permasalahan yang disampaikan tadi. Siapa yang akan menjelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, tadi bagian kelompok kami menjelaskan bagaimana tarekat Syatariyah untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Tarekat Syatariyah menggunakan metode hisab dan ruqyah, Pak, untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Yang mana hisab yang digunakan adalah hisab takwim. Nah, berikut penjelasan tentang metode yang digunakan oleh tarekat Syatariyah. Yang pertama, ruqyah. Metode ini dilakukan dengan mengamati hilal, yaitu lengkungan bulan sabit yang paling tipis dan berada di ketinggian rendah. Hilal harus bisa diamati di atas ufuk barat setelah matahari terbenam. Kemudian hisab. Metode ini dilakukan dengan menghitung secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan. Dapat. Oke, tepuk tangan untuk teman di kelompok 2. Oke, berikutnya kita minta kesediaan dari teman-teman kita di kelompok 4. Siapa yang akan memberikan penjelasan? Baik, saya Oke, Pak. silakan. Untuk pengikut tarekat Syatariyah ini, khususnya komunitas Habib Muda Senagan di Aceh, biasanya mereka menggunakan metode penentuan awal bulan Ramadan itu yang berbeda dari metode hisab dan ruqyat yang umumnya digunakan di seluruh Indonesia. Mereka mengikuti kalender hisab khusus yang didasarkan pada perhitungan tradisional dan ketentuan yang diwariskan turun-temurun dalam tarekat mereka ini. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi tadi masing-masing kelompok itu sudah mencoba untuk menguraikan permasalahan dan menemukan metode untuk masing-masing kelompoknya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok bertanya ke kelompok lain, mungkin sekitar 1 orang saja. Ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh ke kelompok mana saja? Siapa? Oke. Baik, mungkin sedikit saya izin bertanya kepada kelompok 2 ya, tentang tadi membahas tentang jamaah tarekat Syatariyah kan dalam menentukan metode awal bulan Qamariyah. Berarti kan tadi menggunakan metode hisab dan ruqyat, dan terjadinya awal bulan Hijriahnya itu kan sama dengan penetapan pemerintah. Berarti kan ini ya, berarti ada kesamaan di antara pemerintah dengan jamaah tarekat Syatariyah. Berarti apakah itu termasuk permasalahannya atau memang dia mengikut juga gitu? Dengan metode pemerintah juga berarti yang diikut hisab dengan ruqyah gitu. Oke, menarik ya pertanyaan dari teman kita di kelompok 1. Dari segi hari penetapan, Syatariyah di Sumatera Barat itu sama dengan pemerintah. Apakah persamaan tersebut juga menyatakan bahwa Syatariyah itu metode penetapannya itu sama dengan pemerintah? Menarik ya pertanyaan dari teman kita di kelompok 1 ke kelompok 2. Saya rasa sudah dicerna ya pertanyaannya ya. Sudah, Oke, Pak. kita minta kelompok 2 menjawab. Siapa nih yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, disilakan. Jadi jawaban yang dapat kami berikan itu di pemerintah pemakaiannya yaitu hisab mabims, sedangkan di tarekat Syatariyah di Sumatera Barat dia menggunakan hisab takwim. Metodenya mereka ini berbeda, hanya saja dalam penetapan 1 Ramadan kebetulannya sama, tapi metode mereka ini berbeda, hanya saja kebetulannya sama. Berarti pas di awal Bulan puasa Ramadan. awal bulan Qamariyah itu yang bulan puasa itu sama kan? Iya. Berarti yang sebelum-sebelumnya yang bulan Qamariyah yang sebelum itu berbeda. Iya, begitu, hanya di Kebetulan saja. Iya. Oke, baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Oke, menarik sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari semua penjelasan teman-teman, saya rasa kita sudah bisa temukan ya bahwasanya meskipun kelompok ini itu minoritas, tapi ada tetap perbedaan ya. Kita cukupkan untuk diskusinya. Silahkan kembali ke kursi masing-masing seperti posisi semula ya. Oke teman-teman, masih semangat ya? Mas. Oke.
Kita coba sedikit ambil intisari komparatif ya dari diskusi yang kita bangun tadi. Pertama, metode klasik namun eksis. Semua metode dari kelompok-kelompok yang kita bahas itu klasik metodenya. Namun hingga saat ini di 2024 pun itu mereka masih eksis dan terus tetap ada. Jamaahnya juga terus bertambah dan semakin masif pergerakannya ya. Kemudian yang kedua, itu ada istilah patronase. Ini memang digunakan dalam ilmu sosial. Patronase itu kedekatan antara pengikut suatu kelompok dengan pimpinannya. Jadi apapun yang diutarakan pimpinannya itu dia akan serta-merta menerima. Itulah yang terjadi pada semua tarekat. Padahal pemerintah menetapkan melalui sidang isbat. MPU juga, maksud kami Majelis Ulama Indonesia itu juga menetapkan awal bulan Kamariah itu harus mengikuti pemerintah. Tapi karena ada patronase tadi, kedekatan dengan pimpinan kelompoknya masing-masing dari 5 kelompok tadi, mereka itu memilih untuk mengikuti pimpinan kelompoknya ataupun golongannya masing-masing. Dan terakhir, metode itu terbatas waktu. Kalau kita kaitkan metode yang tadi ditetapkan untuk menggapai cita-cita paling jauh ataupun cita-cita paling tinggi dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia, itu tidak bisa digunakan. Karena pada hakikatnya kita menuju apa? Adanya unifikasi penanggalan Hijriah. Tapi bagaimana unifikasi itu bisa ditentukan kalau hanya mengacu kepada metode-metode klasik tadi? Oke. Terakhir, saya minta salah satu di antara teman-teman untuk bisa mengambil kesimpulan atau intisari dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bersedia? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini bahwa selain dari 3 metode dalam penetapan bulan Kamariah itu ternyata ada metode lain yang dimana kualifikasi perbandingannya itu jauh dari kata akurat. Dan dari hasil diskusi kita tadi, mulai dari Jamaah An-Nadir, ada Tarekat Syatariah Sumatera Barat, ada Tarekat Naqsabandiyah Sumatera Barat, ada Majelis Abu Senagan dari Nagan Raya, dan ada PPMTI. Nah, gitu Pak. Oke, baik, menarik penjelasannya dan sangat sesuai sekali dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, terakhir untuk absensi silahkan klik melalui aplikasi masing-masing sehingga saya bisa pastikan sejumlah teman-teman yang sudah hadir itu terabsensi kehadirannya pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berhadir ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bisa memberikan manfaat. Yang jelas ada PR yang cukup besar dalam metode penetapan awal bulan Kamariah yang berkembang di Indonesia. Tugas Anda lah sebagai generasi di hukum keluarga yang akan didesain untuk praktisi hukum, yang akan didesain untuk orang yang paham tentang hukum, bisa memberikan suatu distingsi yang berbeda sehingga perbedaan itu bisa disatukan dalam suatu penetapan yang lebih komprehensif. Terima kasih untuk hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.